Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Para pemirsa PPNA TV yang dirahmati Allah, kita berjumpa dalam launching perdana program terbaru dari Pondok Pesantren Nurul Azmi Medan, yakni kajian online kelas Qiraatul Kutub, kelas kitab kuning bersama para santri-santri Pondok Pesantren Nurul Azmi Medan yang alhamdulillah dibimbing langsung oleh Mudirul Ma'had, pimpinan pesantren Nurul Azmi Medan, Al-Ustadz Al-Haj Mahmud Solih Zakaria MA. Mudah-mudahan acara kita ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kajian kita ini akan kita laksanakan dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Kamis pada jam 17.00 WIB sampai dengan jam 18.00 WIB. Untuk itu, mari langsung saja kita mulai acara kita pada sore hari ini dengan mengucapkan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan langsung oleh saudara kita Syahrin Mubarak Lubis Al-Hafidh. Kepada saudara Syahrin Mubarak Lubis Al-Hafidh, kami persilahkan dengan segala hormat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhanika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara Syahrin Mubarak Lubis Al-Hafidh yang telah melantunkan beberapa ayat suci Al-Quran. Semoga apa yang dilantunkan oleh saudara kita tadi dapat membekas di dalam hati kita semua. Langsung saja kita mulai ke acara inti kita, yakni kelas kitab kuning bersama para santri-santri Nurul Azmi yang alhamdulillah dibimbing langsung oleh pimpinan Pondok Pesantren Nurul Azmi Medan, Al-Ustadz Al-Haj Mahmud Solih Zakaria MA. Untuk itu kepada Al-Ustadz Mahmud Solih Zakaria MA, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Ananda Syafiq Al-Hafiz ya, yang telah membuka acara kajian kitab kuning Qiraah Al-Kutub pada sore hari ini. Pemirsa yang budiman, terutama para wali santri Pondok Pesantren Nurul Azmi, alhamdulillah pada sore hari ini, sore yang mulia, kita meluncing studio kita ini untuk menjadi sarana edukasi pendidikan ya, kepada anak-anak kita dan juga bisa menjadi tali ya, silaturahim kepada seluruh wali santri dan juga kepada kaum muslimin dan muslimat yang menyaksikan acara ini. Jadi acara kita pada sore hari ini adalah kajian kitab kuning ya. Jadi saya sebagai guru, sebagai ustadz di sini membimbing anak-anak kita ini. Ada Mubarak ya, Mubarak Al-Hafiz, ini Syafiq Al-Hafiz, kemudian Naufal ya. Kam hafiz sudah minal Quran ya Naufal? Salah sawa ashrun, tamam.
هذا هو ما اسمك ممتاز من أين أنت جئت من برستاجي أنت نوفل من ميريلاند ya هولندا أنت من أين جئت أنت أيضا ya تمام خير إذا نحن سوف نقرأ ونترجم ثم نشرح هذا الحديث ما اسم الكتاب apa nama kitabnya نعم أولا نحن سنقرأ أي البحث apa pembahasannya Fadilatul Azan أنت يا نوفل تقرأ أولا تفضل baca dulu Novel pakai itu mic-nya dipegang ya. Wakila fi tafsir qawlu azza wa jal wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan nazalat hazil ayah fil muadzinin Naam qala sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad man adzina lis salati sab'a sinina muhtasiban ay min ghairi ajrah kataballahu lahu bara'atan minan nar rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah an Ibnu Abbas. Terjemahkan. Wakila fi tafsir. Bab yang ke-8. Al-bab ats-tsamin. Bab yang ke-8. Fi fadilatil adzan, tentang keutamaan azan. Naam. Wakila fi tafsir qaulu azza wa jal. Fi tafsiri qawlihi. Kenapa qawlihi? Karena ada harfun jar. Harfun jar kemudian mudhafun ilaih. Naam, mudhafun idhafah. Di dalam tafsir Allah Subhanahu wa taala berfirman. Waman ahsanu qawlan, dan barang siapa yang Waman ahsanu, apa artinya? Siapa yang lebih baik? Ya, itu ismul apa? Ahsan? Ismu tafdil ahsanta ya. Ya. Barang siapa yang lebih baik perkataannya mimman da'a ila Allah, dari orang yang menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala dan wa amila sholihan, dan mengerjakan perbuatan baik. Nazalat hazil ayat fil muadzinin. Nazalat hazil ayatu fil muadzinin. Ayatu? Fa'il dari nazalat. Na'am. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adzina lis salati sab'a sinina muhtasiban, barang siapa yang menyeru, melantunkan azan, barang siapa yang melantunkan azan pada untuk salat 7 tahun dengan ikhlas, ai min ghairi ajra, atau dari tanpa mengharap. Kata wallahu lahu bara'atan minan nar, Allah akan menuliskan baginya bara'ah, terlepas dari neraka. Rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah an Ibnu Abbas. Taib. Jadi bab yang ke-8 ini adalah bab keutamaan azan. Keutamaan azan. Tahu azan kan? Azan itu adalah kalimat menyeru untuk salat ya. Ketika masuk waktu salat. Dalam kitab ini ya, wakila fi tafsiri qawlihi azza wa jalla. Wakila, apa wakila? Satu pendapat ya. Satu pendapat di dalam sebuah tafsir, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shaliha. Surah apa itu? Surah Al-An'am apa Fussilat? Fussilat ya, surah Fussilat ayat 33. Nah, jadi dalam surah Fussilat ini sebahagian ahli tafsir mengatakan bahwa ayat ini ditujukan kepada azan, muazzin. Orang yang menyuruhkan azan ya. Siapakah yang terlebih baik ucapannya daripada orang yang menyuruh
ke jalan Allah dan beramal soleh. Jadi bagi para muazzin, ya, menurut tafsir ini ya, ahli tafsir, mereka mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus Novel hadis Rasulullah yang Novel baca tadi, man adzina lis solati, ya, man azina, siapa yang mengumandangkan. Ya, antum tuh kalau baca menterjemahkan itu ada dua cara. Yang pertama ada cara harfiah, ya. Kemudian ada cara yang namanya tarjamah fauriyah. Ya, kalau harfiah itu siapa yang berazan 12 tahun gitu ya. Tapi kalau orang yang tarjamah fauriyah itu mungkin kita lihat di TV-TV gitu ya. Dia tidak lagi secara harfiah tapi secara mafhum. Pemahamannya. Apa yang dia tangkap dia terjemahkan secara mafhumnya, pemahamannya. Nah, di sini kita coba untuk pola yang pertama dulu, harfiah ya. Tapi kalau kalian nanti jadi reporter ya, wartawan Al Jazeera, bisalah dengan fauriyah atau penterjemah resmi. Bisa. Jadi sabda Rasulullah mengatakan man adzina lis-sholati sab'a sinina muhtasiban. Barang siapa yang mengumandangkan azan untuk salat selama 7 tahun. Muhtasiban. Ikhlas dia. Maksudnya apa? Min ghairi ujrah. Bukan ajrah ya. Ujrah. Tanpa ada upah. Jadi betul-betul dia azan karena Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia tidak berharap. Ya, tidak berharap. Namun kalau umpamanya dikasih hadiah sama orang ya enggak apa-apa. Dia muazin azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di hatinya apa? Aku semata-mata ingin mengharapkan ridha Allah. Tiba-tiba datang orang. Wah, lebay. Ya, ini ada hadiah ini. Apa ini? Ya udahlah hadiah lah. Boleh? Boleh. Ya, jangan pula nanti ada orang ngasih hadiah karena baca hadis ini. Oh enggak, saya udah belajar kitab kuning. Enggak boleh. Ya, dia hatinya tidak berharap ya. Tapi kalau orang mengasih, alhamdulillah ya. Baik. Kataballahu lahu bara'atan, kataballahu, kataba fi'lun madin mabniun 'ala al-fathi ya. Fa'il man fa'il? Siapa fa'ilnya? Allahu fa'ilun marfu'un bid dhammah. Zahiratun fi akhirih. Taib. Jadi itu baca kitab kuning begitu ya. Ada nahunya, ada sorofnya, ada sedikit yang begituan ya. Jadi Allah akan menulis baginya terlepas dari api neraka. Masya Allah ya. Jadi kalau ada orang yang azan karena mencari ridho Allah, apa bahasa Arabnya tadi? Muhtasib. Jadi kalau kita bilang antum muhtasib ya, apa artinya? Kau ini ikhlas ya. Ihtisaban, ya, imana wah ihtisaban. Nah itu artinya. Jadi iman dan ikhlas. Muhtasib. Jadi dia muhtasib, perhitungannya sama siapa? Allah aja. Biar Allah yang menghitung. Itu arti muhtasib, hisab ya. Baik, lanjut Novel sikit lagi. Anta ya akhi. Mumtaz. Min hadza mumtaz min Karu. Ya mumtaz. Naam. Min aina? Karu. Brastagi Karu. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man azzana sintai asyrata sanatan ay muhtasiban. Man azzana sanatai. Man azzana sintai. Man azzana stai. Man azzana snatai. Man azzana snatai. Coba ulang. Man azzana stai. Man azzana snatai. Man azzana snatai asyrata sanatan ay muhtasiban wajabat lahul jannah. Rahul Ibnu Majah wal Hakim an Ibnu Umar. An Ibni Umar. Wa hikmatu zalika an aktsara ma
anna aksara ma yu'marul insanu min ummatin nabi sallallahu alaihi wasallam mi'ata wa ishruna sanatan. Naam. Wal isnata asyrata hajil umru hazal amru wa min sunnatullah wa min sunnatillah annal ashra yaqumu maqamul kulli kama qala Allah Ta'ala. Kenapa maqamu? Karena menjadi fa'il dari mana? Yaqumu fi'lun mudhari'un. Wa fa'iluhu, fa'ilnya apa? Maqamul kulli. Ya, lanjut. Qala Allah Ta'ala man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Wa amma hadis man azzana sab'a sinina fa innaha asyrul ghalib. Kaza qala ba'dul muhaddisin. Baik. Jadi mumtaz ya, hadis kedua ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Man adzana snataini asyarata sanatan. Barang siapa yang azan, mengumandangkan azan selama 12 tahun. Ya, 12 tahun. Muhtasiban. Dengan penuh keikhlasan, wajabat lahul jannah, pasti masuk surga. Jadi kalau antum masjid itu kosong, tak ada yang azan, berebut, orang berebut dulu, ya, berebut dulu bukan jadi imam. Orang dulu berebut jadi apa? Muazzin. Ainal afdal bainal imam wal muazzin? Mana yang lebih utama antara muazzin dan imam? Fihi khilaf, ada khilaf ulama. Ada yang mengatakan muazzin, ada yang mengatakan imam. Yang mengatakan muazzin apa? Siapa yang manggil orang sholat? Muazzin. Ya kalau ada orang datang ada imam, tak jadi sholat. Maka yang utama siapa? Imam katanya. Jadi dua-dua saling berbeda. Ya. Tapi yang jelas dalam hadis ini disebut apa? Siapa yang azan 12 tahun pasti masuk surga. Rawahu Ibnu Majah wal Hakim an Ibnu Umar. Nah, apa hikmahnya nih? Wa hikmatu zalika, hikmahnya, rahasianya apa? Sampai dibilang 12 tahun. Kenapa enggak 10 tahun? Atau enggak dibilang 30 tahun itu? 12 tahun di sini ya. Nah, hikmahnya apa? Kebanyakan anna aktsara ma ya'murul insan min ummatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata umur umat Nabi Muhammad itu ya, itu biasanya berapa? Mi'atu wa ishrun, ya, paling lama berapa? 120 tahun. Sahabat itu ada yang umurnya 120 tahun. Nah, ya, umur sahabat itu ada umurnya 120 tahun. Itu udah maksimal tuh, ya. Jadi kalau kelipatannya 12 tahun itu sama dengan 1/10 dari umur. Ya, wal isnata asyarata hadhihi usyru hadzal umur. Usyru apa artinya? 1/10. Jadi 120 itu 1/10 dari 100. Nah, 12 tahun itu 1/10 dari 120 tahun. Jadi kata Nabi, siapa yang azan, mengumandangkan azan 12 tahun karena Allah Subhanahu wa taala dijamin masuk surga. Wa min sunnatillahi, dari sunnah Allah, hukum Allah ya, sunnatullah, hukum alamnya, annal usyur ya, annal usyur yaqumu maqamul kul. Jadi 10 itu posisinya itu kelipatan itu ya. Ya, 10 itu. 10 kelipatannya 20, begitu seterusnya kan. Kama qala Allah Ta'ala, man jaa bil hasanati, siapa yang melakukan bil hasanah, melakukan satu kebaikan dia lakukan, falahu, maka baginya kelipatan berapa? Asyru amsaliyah. Jadi kalau umpamanya Naufal ada nampak duri di situ, ambil durinya, masukkan ke tong sampah. Sekali berbuat itu dihitung berapa?
10 kebaikan. Jadi seolah-olah dia sudah melakukan 10 duri yang dikutipnya dimasukkan ke dalam sampah. Subhanallah ya. Jadi orang 12 tahun mengumandangkan azan itu gimana tuh? Luar biasa itu kan. Kemudian man azzana sab'u sinin fa innaha ashrul umri al-ghalib. Jadi siapa yang mengumandangkan azan selama 7 tahun, sesungguhnya dia telah 1/10 dari umurnya itu. Karena apa? Umur umat Muhammad itu 60 sampai 70 tahun. Ya. Intinya apa nih? Ayuhat tullab. Luar biasa pahala azan. Taib, anta ya Syafiq, ikra. Istamir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man adzana 5 salawatin imanan ay tasdiqan bi anna al-adhana min umuri syari'ah wa ihtisaban ay taliban lil ajri min Allah ta'ala ghufira lahu bil bina'i lil maf'ul ma taqaddama min dhanbihi ay min saghair. Rawahu al-Baihaqi an Abi Hurairah bi isnad dhaif wal khamsu sadiqah bi an takuna min yaumin wa laylatin aw min ayyamin. Coba terjemahkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengumandangkan azan 5 waktu salat imanan, atas dasar keimanan, maksudnya tasdiqan, meyakini dengan benar bahwa azan itu adalah perkara syariat. Wahtisaban ay tolaban, dan maksud dari wahtisaban tolaban lil ajri, meminta upah pahala minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala, semata-mata meminta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ghufira lahu, maka diampuni baginya, bil bina lil maf'ul. Bina lil maf'ul artinya majhul. Kalau maklum ghafara. Kalau dia maf'ul ghufira. Maka diampunkan. Kutiba itu lil maf'ul atau majhul ya. Bina lil majhul. Ilmu apa itu? Nahwu apa saraf? Nahwu saraf. Ilmu saraf ya. Kalau dia perubahan arti, perubahan bentuk, berarti saraf. Perubahan kalimat, akhir kalimat nahu. Taib ya. Ghufira lahu, diampunkan baginya, ma taqaddama min dzambih, dosa-dosanya yang telah lalu. Ai min saghair, maksudnya dosa-dosa kecil. Taib. Coba antum syarahkan dulu apa yang antum fahami dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini, coba. Jadi yang saya pahami dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Abu Hurairah ini, bahwa siapa yang azan 5 waktu sholat atas dasar keimanannya, maksudnya dia meyakini dengan benar bahwa azan itu adalah urusan syariat agama, dan dia ikhlas dalam mengerjakannya, tidak ada mengharap imbalan apapun selain dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang seperti ini, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, Allah ampuni dosa-dosa kecilnya yang telah lalu. Dosa kecil ya. Berarti ada dosa kecil, ada dosa besar. Mana dosa besar? Berzina, curi. Jadi antum lihat nanti kitab namanya Al-Kabair, tulisan Imam Az-Zahabi. Ya. Di sana Al-Kabair itu artinya dosa-dosa besar. Jadi ada 70 macam dosa-dosa besar. Selain yang 70 itu apa? Dosa kecil. Dosa kecil.
Mana dia? Bacalah sendiri. Nanti searching di internet ya. Pesantren kita ini kan antum bisa akses sendiri kan. Saya berharap nanti yang aliyah ini boleh pakai laptop. Ya, kalau dia mau melihat apa materi-materi tentang dakwah, tentang apa itu dikasih nanti. Karena kita kasih wifi ya. Tapi harus jujur. Tidak boleh mengakses yang lain-lain. Hanya ilmu pengetahuan terkait dengan ilmu pengetahuan. Insyaallah pesantren kita ini akan menjadikan IT sebagai alat ya, untuk meningkatkan keilmuan kita. Karena IT ini hati-hati, bisa menjadi positif, bisa juga menjadi negatif. Novel, Facebook terus itu bahaya tuh. Tapi kalau Facebooknya kita seperti ini, insya Allah menjadi kebaikan. Mudah-mudahan Pak Taufik nonton ya. Man abuka ismuhu? Bukhari nonton nih, Fatima nonton ya. Oh, anakku yang hafiz sudah bisa baca kitab ya. Gitu. Oke ya, insya Allah. Gimana waktu kita nih? Sudah pukul 6 ya. Insya Allah terakhir Ustaz Al-Hafiz Mubarak baca dulu sedikit. Terakhir. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi. Thalathatu ya'simuhumullahu ta'ala min adabil qabri. Asy-syahid wa huwa yusaddiqu ala syahid al-akhirah faqad kaman qutila zulman walau bihasbil hay'ah kaman istahaqqal qatlu biqat'ir ra'si faqutila bitawassut masalan. Baik. Jadi itu syarahnya cukup panjang nih ya. Cukup panjang sekali. Coba baca yang bawahnya al-wal muazzin. Kan hadis kata Rasulullah ada 3. Yang pertama apa? Asy-syahid. Yang kedua wal muazzin. Yang ketiga wal mutawaffa yaumul Jumat. Coba lihat matannya di atas, coba lihat matan hadisnya. Salah satu baca matannya. Salah satu. Yang atas ini. Yang atas. Coba baca. Iqra. Thalathatu ya'simuhumullahu ta'ala min adabil qabri. Asy-syahid wal muadzin wal mutawaffa yaumal jumu'ati wa lailatal jumu'ah. Baik. Jadi apa hadis artinya itu? 3 orang yang dipelihara Allah Subhanahu wa taala dari azab kuburnya. Yang pertama orang yang mati syahid. Yang kedua orang yang mengumandangkan azan. Dan yang ketiga orang yang wafat pada hari Jumat dan malam Jumat. Ada hadisnya ya. Coba lihat di bawah itu, wal muazzin baca. Syarahnya wal muazzin. Antum iqra. Wal muadzin ay liwajhillahu ta'ala la li talabi ajru min ahad. Apa artinya? Orang yang mendapat perlindungan dari Allah dari azab tadi. Yang kedua adalah muazzin. Dia mengumandangkan azan liwajh karena Allah. Karena Allah. Ta'ala. La li talabi ajrin. Tidak meminta upah dari siapapun. Jadi dia azan itu memang betul-betul karena Allah. Ya, tidak ada yang lain. Karena Allah betul. Allah peliharakan dia dari azab kubur. Beruntunglah orang-orang muazzin ya. Ya. Jadi para
talamiz ya, para tulab, santri yang Ustadz sayangi, Ustadz kasihi. Program kita di pondok ini kan 3 ya. Pertama apa? Hafiz ya, tahfiz Quran. Yang kedua al-lughah al-arabiyah ya, bisa berbahasa Arab. Yang ketiga qiraatul kutub. Jadi kita ingin sampaikan ke masyarakat bahwa program kita ini berjalan ya. Ya, insyaallah. Kaifa? Takallamtumul Arabiyah? Naam. Insyaallah. Hal turiduna an tusafiru ila Makkah? Atau ila Mesir? Atau ila Madinah? Atau ila Sudan? Anta ya Nawfal turidu an tata'allam fil jami'ah al-Madinah al-Munawwarah? Turidu jiddan. Wa anta Mubarak? إلى مصر إن شاء الله. وأنت إلى أين تسافر؟ شافق. أريد أن أسافر ماروكو. إلى ماروكو مثل أستاذ صمد. نعم. لماذا هناك؟ لأن هناك كثير العلماء في مصر كثير علماء. أستاذ عبد الصمد هو سافر إلى ماروكو بعد مصر ثم إلى ماروكو ثم إلى السودان. وأنت إلى كايرو إلى مصر كايرو. أنت في كايرو، أنت كايرو ليس كايرو. طيب أحسنتم. أدعو الله تعالى أن تسافروا إلى مصر، إلى المدينة وإلى غيره. المهم الآن هنا نحن نتعلم بالاجتهاد ونتعلم بالجهد. إن شاء الله سوف تنالوا ماذا يكون أعمالكم إن شاء الله. Barangkali itu ya yang bisa kita baca pada hari ini. Selanjutnya kita serahkan ke pembawa acara ya, Ustaz Syafiq Al-Hafiz. Fadhal, masyukuro. Ya, syukran kami ucapkan kepada Al-Ustadz Al-Haj Mahmud Sholih Zakaria MA. Semoga apa yang telah kita pelajari pada hari ini dapat kita amalkan dan juga mendapatkan manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami, para santri-santri Nurul Azmi, beserta seluruh rekan-rekan mengucapkan syukron kepada seluruh para pemirsa PPNA TV yang telah menyaksikan acara kita, para orang-orang tua kami sekalian yang telah menonton acara kita pada sore hari ini. Dan jangan lupa saksikan kajian online, kajian Qiraatul Kutub Kitab Kuning esok hari pada jam 17.00 WIB sampai dengan jam 18.00 WIB. Kami para santri-santri Nurul Azmi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.